Sahabat Saver, alhamdulillah setelah Bang HH selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyerahkan kenang-kenangan berupa plakat kepada narasumber terakhir, Bang, ya? Iya. Direktur Pendaftaran Tanah, Ibu Andi Abeng. Kita akan lanjut, Bang. Iya. Nah, kalau nggak salah, kalau boleh nih, Bang, sedikit dong kasih bocoran ke teman-teman PPATS Indonesia, program yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, dan yang akan berjalan dari PP, dari pengurus pusat apa nih, Bang, yang sudah dilakukan? Waduh, yang sudah dilakukan kan udah banyak ya. Itu dia. Harus buka catatan saya itu. Ya, saya kata Abang lah. Ya, banyak banget sih ya. Ini banyak Jadi kegiatan. memang kita tiap minggu itu selalu ada kegiatan untuk kepentingan anggota. Ya, ini begitu kemarin itu Lebaran, ya kita udah langsung ke Papua, ya baru seminggu Lebaran, pembinaan ke sana. Kemudian kemarin teman-teman di IKN itu ada masalah akta tidak bisa didaftar, kita juga udah minta waktu dengan Pak Dirjen, kita udah suratin, udah kita juga minta waktu dengan Kak Kanwil. Mudah-mudahan ada semua penyelesaiannya. Nah, hari belum selesai itu kita udah kemarin rakor ya. Oh iya, rakor, betul. Nah, rakor ya, itu rakor juga luar biasa ya. Kalau nggak salah 5 ketua Pengwil hadir ya. Ketua Pengda banyak juga, Bang. Ya, nah terus habis rakor belum seminggu udah sosialisasi kita ya. Sosialisasi. Nah, kita kemarin itu sampaikan itu Pak Dirjen, Pak Dirjen juga semangat banget. Bahkan tadi udah di sini aja lah kita dulu membukanya, kita buka di sana. Ya. Nah, kalau nggak salah, kemudian besok kita juga ke Kalimantan Timur, ada undangan ke sana lagi untuk sosialisasi PPAT di sana, termasuk IKN ya. Jadi memang padat sekali ya. Tapi sebelum yang akan datang nih, sebelum programnya akan datang, aku sedikit flashback ke belakang beberapa hari yang lalu. Iya. Kalau nggak salah bukan bagi-bagi duit ya. Oh, bukan. Jadi kalau nggak salah PP memberikan sedikit bantuan untuk pembinaan anggota kepada ke Pengwil 40 juta, kalau nggak salah, koreksi kalau salah, kepada Pengda 5 juta. Kenapa, Bang? Oh iya, jadi itu kan sebetulnya pemikiran dari kita ya di PPI 4 itu. Ini bagaimana caranya ini agar Pengda Pengwil ini tidak tidur, aktif. Ya, mereka itu harus Jadi kan masalahnya begini. Jadi PPI 4 dengan Kementerian Eter itu sudah sedemikian sinergi ya. Nah, ini kan Kanwil dengan Pengwil ini juga harus sinergi. Kanta dengan Pengda ini kan harus sinergi. Nah, untuk bisa berjalan, saya kan pernah jadi ketua Pengwil, saya ketua Pengda. Saya merasakan bagaimana jika tidak ada anggaran untuk mengadakan rapat-rapat. Karena kalau rapat-rapat itu setidak-tidaknya kan harus ada harus ada biaya lah buat untuk beli kopi dan lain sebagainya. Ada dana untuk makan ya. Ya, memang yang kita bisa support itu tidak besar. Ya, tetapi kalau dijumlahkan seluruhnya juga udah lumayan juga ya, hampir 2,6 ya, 2,6 miliar ya. Itu tentu juga cukup besar karena seluruh Indonesia menggerakkan roda organisasi se-Indonesia itu memang memerlukan anggaran yang besar. Nah, tapi salut, Bang, belum ada 2 tahun ya, atau baru 1 tahun ya? 1 tahun, kurang lebih lah, 1 tahun. Kita persis 1 tahun sebulan. Ya, makanya dalam 1 tahun sudah bisa memberikan bantuan pembinaan terhadap anggota sampai 2,5 kan, itu salah satu yang sangat wow juga, Bang. Ya, kita berharap juga tahun depan juga kita bisa menggerakkan itu ya, dengan membantu lagi ya. Nanti tergantung Rakernas lah ya. Kalau Rakernas melihat memandang perlu atau perlu dievaluasi, nanti silahkan. Kita siap untuk menggerakkan itu semua. Respon dari teman-teman para pengurus Pengwil Pengda gimana, Bang? Ketika mendapat, ya kan uangnya nggak terlalu besar kan gitu, 40 juta dan 5 juta. Respon
respon dari mereka bagaimana? Respon dari mereka tentu sangat antusias ya, karena dengan adanya uang yang sedikit itu mereka bisa mulai menggerakkan lagi roda organisasi. Pemicu ya, jadi semangat ya. Ya. Jadi itu tujuannya adalah menggerakkan roda organisasi ya. Gitu. Kalau nggak salah kan tadi abang bilang baru 25 atau sudah semua dapat 40 juta itu? Yang hadir 25. Yang hadir 25. Yang hadir tapi 25. nanti semua diberikan ya, baik yang hadir maupun tidak hadir. Saya pikir sepanjang persyaratan yang diminta itu telah ada. Persyaratannya antara lain itu pengwil tersebut telah konperwil dan mempunyai susunan pengurus. Iya. Karena kalau pengwilnya belum mempunyai susunan pengurus, nanti diberikan siapa yang tanggung jawab? Ya iyalah, laporan pertanggungjawabannya ke siapa? Iya. Benar. Berarti yang sudah melakukan konperwil, iya, dan ada surat dari pengurusan PP. Iya, ada pengurus lah. Sudah ada pengurusnya, dan kemudian dia telah memiliki rekening atas nama pengwil tersebut atau pengda tersebut. Oh gitu. Oh bukan pribadi tapi atas nama rekening kita mau pengwil. Ya ini kan tujuannya pembinaan ya. Kita ingin organisasi ini bergerak sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Siap, mantap. Nah, itu tujuan. Berarti tahun depan bisa lebih nambah atau sama? Itu saya serahkan semuanya, itu diputus di Rakernas. Seperti apa keinginannya. Rakernas itu kan pengda pengwil juga kan hadir ya. Tapi ada nggak bang, dari abang selama 1 tahun nih menjalani roda organisasi pengurus IPAT ya, sebagai di pusat, ada nggak yang belum tercapai selama 1 tahun ini? Targetnya 1 tahun tapi tidak ada tercapai. Mas Taufan ini. Kita tadinya ingin standar operasional SOP daripada PPAT ini sudah bisa di launching. Nah ini sampai dengan setahun ini kita masih belum bisa melaunching itu karena buku yang kemarin sudah jadi itu masih harus ada beberapa perbaikan, revisi. Nah, kita berkeinginan SOP itu sebenarnya menjadi standar bagi siapa saja di seluruh dalam Indonesia. melihat bagaimana sih tata kerja daripada PPAT. Bagus, menarik. Itu belum tercapai. Mudah-mudahan tahun ini sudah harus selesai ya. Nah itu untuk KTA sendiri sudah lebih dari setengah. Berapa sih? 19.000 ya bang ya? 20.000? Ya, jadi kita saat ini yang aktif itu adalah 19.000 sekian, yang terdaftar itu 21.000. Nah kita juga udah melampaui 10.000 KTA kota ya. Itu free kan? Ya free ya. Kita tidak memungut. Kita hanya berharap kepada teman-teman anggota dan teman-teman ketua Pengda itu dioptimalkan iurannya, karena kita tidak memungut Rp1 pun dari itu, gratis ya. Kalau kita andaikan ya seperti lalu ya 10.300 anggota 350.000 itu udah 3 miliar lebih, 3,5 miliar. Sebetulnya udah bisa lagi dibagi-bagi untuk tapi itulah salah satu bakti kita kepada anggota. Nah ini kartu tanda anggota ini nanti mau dikembangkan, itu juga belum terpenuhi. Nanti seperti apa dengan kita ingin kartu tanda anggota itu kelak itu dipakai salah satu poin di dalam akses ke pendaftaran tanah. Untuk menghindari PPAT palsu. Siap. Ada chipsnya berarti. Ada barcode atau chipnya lah ya. Kalau ada NIK-nya lah bahasanya ya. Gitu. Keren. Itu belum? Itu masih belum, masih dibuat regulasinya jadi itu masih mungkin agak lama ya. Targetnya berapa lama bang untuk yang belum tercapai? Program-program yang sedang berjalan dan belum tercapai, target abang kapan? Mulai untuk SOP itu sendiri kan udah ngobrol lagi kemarin dengan bidang pelatihan ya. Kita ingin itu selesai dalam tahun ini. Ya. Untuk KTA? Untuk KTA itu udah berjalan ya. Saya rasa selesai itu tahun ini semua itu. Amin. Nah yang tadi itu bang, chip itu targetnya itu
KTA itu bisa itu ada tergantung, NIK. ya tergantung sekali memang dari apa namanya permen ATR ya. Ini masih sedang PP 37 kan masih sedang digodok. Itu masih agak lama mungkin ya, masih arada alot ya. Karena isu di PP 37 itu kan cukup banyak ya. Iya, betul. Usia pensiun, usia pengangkatan, ya, kemudian daerah kerja, wilayah kerja, kemudian larangan rangkap jabatan dan lain sebagainya. Oh, itu masih dalam proses pembahasan. Masih proses perubahan PP 37. Selesai nggak target 1 tahun ini? Untuk KTA, KTA ini untuk yang lebih disemprotkan tahun ini enggak ya. Ya namanya juga organisasi ya. Sama kita seperti bernegara ya. Begitu tercapai 1 kan kita udah pengen yang lebih lagi gitu ya. Benar. Ya. Berarti program banyak ya Bang ya? Program banyak ya. Jadi di samping beberapa perubahan peraturan, ada juga memang di DPR sedang digodok itu termasuk hukum acara perdata ya. Kita juga PPAT berkeinginan bagaimana eksekusi dari hak tanggungan APHT yang dibuat PPAT ya, apakah memakai model HIR atau kita maju lebih ke depan ya. Berarti kalau tahun kemarin, 1 tahun kemarin itu targetnya kan yang jadi program utama KTA, database, kan gitu ya, SOP. Nah, tahun kedua ini apa Bang yang menjadi target utama program Abang? Untuk tahun kedua ini tentu adalah terkait dengan masa depan PPI 4, yaitu regulasi-regulasi. Ya, regulasi di apa namanya di DPR nanti kan ini sedang dibahas juga rancangan undang pertanahan. RUU. Nah, kemudian pembinaan anggota tentu kita ingin juga perkum tentang pemberian perlindungan anggota kan sudah ada. Ini juga akan kita giatkan ya, di sana juga disebutkan itu ada gratis, ada juga biaya mandiri dan lain sebagainya. Untuk pengacaranya? Ya, untuk pengacaranya. Apakah ada rencana kerjasama dengan Peradi atau KAI atau apapun? Tentu kalau rencana ini kan mana yang terbaik buat anggota. Bisa juga kita hanya internal, bisa juga nanti mungkin dari advokat agar lebih leluasa untuk pembelaannya. Ternyata 1 tahun itu targetnya ya. Semoga Growsaver
udah bisa nentuin tuh siapa yang menang. Oh iya, benar. Ya? Belum lagi simpatisan. Oh iya. Iya kan? Betul. Ya. Nah, itu udah bisa menentukan. Misalnya ini pendukungnya mereka masing-masing katakanlah 1.200 ya. Iya. Ya kalau selisihnya sedikit, siapa yang nentuin? nah kita yang nentuin kan gitu. Nah, makanya benar. sinergitas itu penting. Ya. Kita akan melihat siapa yang tulus di antara mereka. Nah, jadi oleh karena itu kepada pendukung kedua belah kelima calon itu marilah berpikir rasional ya. Semuanya itu dilakukan adalah untuk kemajuan dari organisasi yang Anda juga adalah anggotanya. Ini dan IPAT. Ya. Harus jadi bersinergi. Jangan pernah membuli IPAT karena Anda adalah anggotanya. Ya iyalah. Ya, itu maksudnya. Orang pelang namanya ada PPAT. Di depan kantornya ada pelang PPAT kan? PPAT gitu. Terus mau dibully sama dia kantornya sendiri. IPAT-nya turun nih. IPAT-nya turun gitu kan. PPAT-nya turun SK-nya gitu ya. Berarti sinergisitas yang diharapkan Abang terhadap balon mendatang. Ya. Enggak bisa, harus sinergitas menghadapi tantangan yang sedemikian berat. Boleh kasih bocoran hal apa yang bisa membuat antara ini dan IPAT bisa sinergi? Bagaimana? Hal apa menurut Abang ya, dari kacamata Bang HH sebagai Ketua Umum PP IPAT, hal apa yang bisa membuat antara INI dan IPAT bersinergi? Tulus dari Ketua Umumnya. Tulus dari siapapun yang jadi Ketua Umumnya? Tulus, ya. Kalau dia ikhlas, tulus bahwa ini adalah kepentingan anggota, itu yang akan membuat sinergi itu berjalan. Closing statement dari Bang HH, tulus siapapun Ketua Umumnya agar bisa bersinergi dengan IPAT. Ya. Oke, Grosseper. Ada yang ingin sampaikan Bang terakhir untuk teman-teman PPAT? Terima kasih kepada rekan-rekan PPAT di seluruh Indonesia. Dengan adanya sosialisasi dan seminar hari ini terkait dengan pengecekan sertifikat dan pendaftaran hak tanggungan, semoga apa yang dilakukan PP IPAT ini telah menjawab semua keraguan-raguan dan kegelisahan daripada rekan-rekan PPAT di seluruh Indonesia. Selamat bekerja, selamat mencari dan mengais rezeki. Jangan lupa, yang paling utama adalah jujur dan bertanggung jawab. Ini saya nggak mau bacain kampanye. Oke, Grosseper. Oke, Grosseper. Demikian bincang-bincang santai di penghujung seminar nasional yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pendaftaran HT elektronik yang terkendala karena adanya pergantian sistem. Jadi mohon bersabar, semoga cepat selesai dan akan terus dikawal oleh kementerian. Kita akan kawal terus. Dikawal terus. Oke, terima kasih Bang HH sekali lagi. Terima kasih Bang Dr. Haji H. Penjarap SHSPN MH atas waktunya. Sampai jumpa Grosseper di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.